kepada yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Wikan Sakarinto, dan kami juga ucapkan selamat datang dan selamat siang kepada yang kami hormati Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak Barun, beserta jajaran di Direktorat SMK, dan juga seluruh pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, beserta jajaran dan tim yang mewakili dari perguruan tinggi sebagai pendamping SMK Pusat Keunggulan sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, dan seluruh peserta yang telah bergabung di Zoom meeting ini, selamat datang dalam acara sosialisasi pelaksanaan pendampingan perguruan tinggi pada program SMK Pusat Keunggulan untuk tahun 2021 yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat, tanggal 21 Maret 2021. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu agenda pada pagi ini. Pada kegiatan sosialisasi ini, pertama kali nanti akan diawali oleh sambutan dari Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, kemudian akan dilanjutkan mengenai arahan serta penjelasan mengenai program pendampingan SMK Pusat Keunggulan, dan nanti akan diakhiri dengan sesi diskusi. Bapak Ibu yang kami banggakan, perkenalkan nama saya Pipin Dwi yang akan memandu jalannya kegiatan sosialisasi ini sampai dengan selesai. Dan agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat untuk kita semua, marilah bersama-sama kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak Ibu, marilah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus memberikan arahan mengenai program SMK Pusat Keunggulan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Untuk itu, kepada Bapak Wikan Sakarinto, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam hormat untuk Ibu dan Bapak semuanya. Yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan perhatian, dukungan kakak-kakak perguruan tinggi pada adik-adiknya, yaitu SMK Hebat Indonesia. Yang kedua, mumpung ini masih dalam suasana fitri, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, benar-benar mohon maaf dari lubuk hati yang terdalam apabila dalam segala tindak laku dan ucapan saya mungkin ada yang tidak berkenan di hati Ibu dan Bapak semuanya, atau mungkin Ibu dan Bapak masih belum puas dengan cara kami bekerja dan kami belajar melayani. Kami mohon maaf, saya mohon maaf, dan kami akan memperbaiki untuk lebih baik lagi ke depannya untuk vokasi yang akan menguatkan Indonesia. Ibu dan Bapak saya hormati, untuk kegiatan pagi ini, sekali lagi, ini merupakan satu momentum kakak dan adik semakin bersatu dalam satu skema yang berkelanjutan. Kakak yang hebat adalah yang bisa menghebatkan adiknya sehingga menjadi hebat pula seperti kakaknya. Nah, dalam konteks SMK Pusat Keunggulan, di 2021 ini, Ibu dan Bapak, keterbaruan yang tidak sama di tahun yang lalu, selain namanya berubah. Namanya tahun lalu kan SMK COE, SMK Center of Excellence. Kalau artinya sama, COE itu kan Center of Excellence, pusat keunggulan. Nah, untuk tahun ini namanya kita jadikan SMK Pusat Keunggulan atau SMK PK. Itu adalah bagian dari Grand Design, sekolah penggerak. Sekolah penggerak yang didesain oleh Mas Menteri bersama Kementerian Diputristek. Jadi sekolah pusat keunggulan atau SMK Pusat Keunggulan itu adalah bagian dari Grand Design, sekolah penggerak. Ibaratnya kalau di SD, SMP, SMA, itu namanya sekolah penggerak.
Nah, kalau sekolah penggerak di SMK, itu namanya SMK Pusat Keunggulan. Jadi semangatnya itu nanti tidak bergerak sendiri, tapi menggerakkan. Ya, semangatnya nanti SMK PK itu tidak bergerak sendiri ketika dia sudah maju karena didampingi dan dibimbing oleh kakak pendamping itu, tapi nanti dia akan mengajak saudara-saudaranya untuk bergerak maju bersama, menjadi pemimpin pergerakan perubahan. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, dari konsep ini mohon ditangkap dulu, bahwa ketika kampus vokasi menjadi kakak pendamping SMK Pusat Keunggulan, itu adalah bagian dari satu gerakan besar 14.000 SMK yang kita ambil tahun ini hanya sekitar 900 SMK menjadi SMK Pusat Keunggulan yang kelak nanti akan menggerakkan semuanya bergerak bersama. Jadi ini adalah investasi untuk kebaikan masa depan. Nah, itu yang pertama Ibu dan Bapak. Itu yang pertama. Ya, konsepnya mohon diresapi dan kita samakan frekuensinya. Yang kedua Ibu dan Bapak, agak lebih teknis sekarang, SMK Pusat Keunggulan. Yang tahun lalu namanya SMK COE. SMK Pusat Keunggulan tahun ini itu sekitar 900 ya, sekitar 900. Bisa 895 hingga 900. Nanti ini seleksi batch kedua masih terus berlangsung. Jadi nanti tergantung juga apakah ada yang mengundurkan diri atau tidak, tapi kemungkinan di angka 900. Nah, dari 900 ini, sekitar separuhnya itu adalah penerima bantuan SMK COE 2020. Separuhnya adalah penerima SMK PK baru di tahun ini. Jadi ada dua kelompok, Ibu dan Bapak, ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah separuh itu adalah penerima SMK COE tahun lalu yang sekarang menerima lagi SMK PK. Separuhnya lagi ya penerima baru. Nah, bedanya apa? Ini sama ini. Bedanya apa kelompok COE penerima PK dan kelompok PK baru? Kalau kelompok COE penerima SMK PK, maka mereka sudah menerima anggaran per SMK itu jatuhnya kira-kira 2M hingga 3 miliar di tahun lalu. Tahun ini mereka hanya menerima sekitar 200 jutaan up and down. Artinya apa? Ketika COE penerima PK tahun ini itu hanya menerima 200 jutaan, maka tidak mungkin itu untuk pembelian alat-alat dalam jumlah besar. Lebih pada untuk menuntaskan link and match agenda yang belum selesai. Kurikulum, betul nggak? Sudah sinkron dengan industri. Project based learning, soft skill based, sudah nggak tercipta dalam kurikulum itu? Guru tamu, sudah belum? 50 jam per semester, per program kalian. Magang, sudah belum? Minimal 1 semester. Atau prakrin, kalau di SMK itu prakrin, bukan magang. Karena di bawah 18 tahun nggak bisa dianggap magang. Undang-undang tenaga kerja itu harus di atas 18 tahun dianggap magang, maka dianggap prakerin atau praktek kerja industri. Kemudian sudah belum guru-gurunya rutin di training oleh industri? Sudah belum guru-gurunya tersertifikasi kompetensi? Sudah belum sertifikasi lulusan baik bagi guru dan siswa? Sudah belum riset, kalau ada riset terapan, atau teaching factory itu sudah berkolaborasi dengan industri dan berbasis project based learning dalam kurikulum. Sudah belum industri itu melakukan komitmen serapan, ya, komitmen serapan pada industri. Nah, ini adalah agenda-agenda atau PR yang harus diselesaikan oleh SMK COE tahun lalu yang sekarang jadi SMK PK. Nah, disinilah peran kakak pendamping itu sangat kritikal. Nanti kakak pendamping harus ngecek. Kadang-kadang nggak harus ngajarin, tapi jadi coach. Atau kakak pendamping bilang, Pak Kepala Sekolah, atau Pak Wakil Kepala Sekolah, atau Pak Guru, ayo ikut training yang disediakan oleh Kementerian, oleh Direktorat Jenderal Vokasi. Karena kami saat ini menyediakan
ribuan training-training yang sifatnya untuk leadership dan kompetensi produktif. Jadi kakak pendamping itu tidak harus ngajarin tiap hari, tapi mendampingi belajar atau mungkin memberi PR bagi adik-adiknya itu di challenge. Ayo belajar sendiri, ayo lihat YouTube yang itu. Ayo baca ini, ayo praktekkan ini. Kalau enggak, nanti kami bisa memberikan peringatan bagi SMKPK kalau adiknya enggak manut sama kakaknya. Kalau adiknya itu ngeyel sama kakaknya. Tapi tentunya kakak ya harus jadi kakak yang baik ya, jangan jadi kakak yang membuli atau kakak yang terlalu sewenang-wenang, jangan. Nah, itu untuk kelompok SMK PK COE tahun lalu. Nah, sekarang yang ini, kelompok SMK PK baru. Kelompok SMK PK baru. Bagaimana peran kakak pendamping nanti? Bagaimana peran kakak pendamping untuk SMK PK baru? Nah, SMK PK baru itu mirip SMK COE tahun lalu, dia akan menerima anggaran kisarannya sekitar 2M up and down, bisa sampai 3M tergantung. Kalau program keahliannya itu misalkan keteknikan, butuh peralatan CNC atau butuh peralatan industri yang heavy duty, ya mungkin anggarannya agak tinggi. Dan tidak hanya untuk beli alat, tetapi bisa membangun sarpras atau bangunan. Kalau SMK PK COE tahun lalu sudah bangun gedung, bangun kelas dan peralatannya. Nah, kalau SMK PK yang baru ini nanti mereka akan punya agenda bangun gedung dan beli alat. Nah, ini juga tantangannya nggak ringan. Di tahun lalu SMK COE tahun lalu itu nggak ada yang ngawasin. Per SMK nggak ada kakak yang ngawasin. Saya ulangi lagi ya Ibu dan Bapak, SMK COE tahun lalu itu belum ada yang ngawasin, karena program kakak pendamping tahun lalu belum ada. Tentunya waktu itu kita mengandalkan industri untuk ikut mengawasi atau mendampingi SMK ini di dalam apa? Bangun gedung dan beli alat itu harus tepat. Logikanya itu jangan tiba-tiba langsung beli alat atau bangun gedung, tetapi dibenerin dulu mindset-nya. Sudahkah kepala SMK-nya itu punya mindset terobosan yang bagus? Sudahkah memahami bagaimana mensinkronkan kurikulum? Sudahkah kurikulum disinkronkan dengan industri, mirip yang di sebelah kiri tadi itu loh? Sudahkah guru tamu 50 jam per semester per program keahlian? Sudahkah kurikulumnya itu menerapkan project based learning? Baru setelah itu mikir beli mesinnya. Nah, urutan berpikir seperti ini tahun lalu nggak ada yang ngawasin rutin, ya diawasin tapi terpusat oleh kementerian, oleh Direktorat Jenderal Vokasi, dan juga bersama industri, karena tahun lalu syaratnya SMK COE tahun lalu syaratnya untuk beli alat itu harus mendapatkan rekomendasi masukan dari industri. Dan guru-gurunya sudah punya sertifikasi untuk mengoperasikan alat itu. Dulu-dulu Ibu dan Bapak, dulu-dulu berapa tahun yang lalu, tidak banyak sih, tapi sering berseliweran berita-berita bahwa SMK itu entah beli atau dibelikan alat, ya, saya ulang lagi ya, beli atau dibelikan alat, kadang-kadang, ini kadang-kadang ya nggak semua, alatnya tiba, SMK-nya bingung nggak bisa mengoperasikan. Ada sih nggak banyak, tapi itu kan sangat merugikan. Belum lagi guru-gurunya belum tersertifikasi kompetensi. Guru-gurunya belum tersertifikasi kompetensi, belum ahli, belum bisa ngajarin alat, dan bagaimana ngajarin alat itu tidak hanya untuk hard skill, tapi juga soft skills. Selalu seringkali alat itu cuman hanya untuk mengajarin hard skills. Misalnya mesin CNC. Ini yang teknik mesin Ibu dan Bapak mungkin belum terlalu ngeh apa itu mesin CNC. Mesin CNC, Computer Numerical Control.
Jadi mesin yang dikontrol oleh komputer otomatis. Itu hanya untuk ngajarin hard skill, yang nggak salah, tapi nggak tepat banget. Karena tujuan anak kita diciptakan itu tidak hanya hard skill, tapi soft competence. Kemampuan wirausaha, entrepreneurship-nya. Nah, ini yang dua-duanya perlu dicek nanti. Yang kiri, yang sudah beli alat, cek. Betul nggak? Bisa ngajarin teaching factory, tapi menghasilkan entrepreneurs. Nggak cuma tukang. Gimana kurikulumnya? Gimana cara ngajarinnya? CNC, oke, ngajarin CNC, tapi diajarin entrepreneurs. Dikenalin industri yang sering pesen spare part yang dibikin oleh CNC itu, sehingga anak itu jadi kenal industri, project based learning menghasilkan produk pesanan industri, tahu bagaimana nanti quality assurance-nya, quality control-nya, sehingga ketika lulus, anak itu bisa menjadi entrepreneurs atau home industry yang nanti akan mensuplai industri tadi itu. Diajarin ngitung fixed cost, variable cost, income, dikurangin cost, sama dengan profit, break even point, return on investment, bagaimana proyeksi ke depannya, bagaimana investasinya, bagaimana mengelola proyek sehingga pesanan industri itu memuaskan, bagaimana bekerja dalam tim, teamwork. Nah, itu semua yang sini dan sini itu Ibu dan Bapak, mari kita awasin. Kami kalau diminta mengawasin 900 SMK, sebentar ya, ini saya tak, mungkin saya punya, ini kelihatan nggak ya Pak, PowerPoint-nya? Terlihat, Sudah Pak. terlihat, Pak. Oke, saya coba yang ini ya. Saya pakai yang ini aja, BMW, sama ini. Kan sering saya ngeliatin ini, tapi ini tuh kayak cuman jadi jargon kalau tidak kita terapkan. Lulusan yang kompeten itu hard skill, soft skills, dan integritasnya itu sama-sama kuat. Tentunya dijamin dari kurikulum. Ini tadi, ini halaman berapa ya? Tak catat dulu. Halaman 125. Nah ini dari ini link and match. Ini sudah, ini dulu baru beli alat gitu loh harusnya. Kurikulum beres dulu dengan industri, project based learning atau soft skills, pengembangan soft skill itu harus beres dulu. Kemudian tahu bagaimana menghadirkan guru atau visiting teachers. Apa itu ekspor dari industri? Minimal 50 jam per semester per prodi. Dalam kurikulum ya, dalam kurikulum sudah belum magang minimal 1 semester minimal. Terus sertifikasi kompetensi sudah dirancang belum bersama industri. Guru-guru sudah rutin belum di training oleh industri. Teaching factory sudah bersama industri dan project based learning enggak, dan masuk dalam kurikulum enggak. Komitmen serapan. Nah, itu adalah untuk menciptakan lulusan yang ini tadi. Nah, harusnya beli alat, bangun gedung itu sudah clear dulu mindset tadi itu. Seperti ini yang sering saya gambarkan. Nah ini, seharusnya tanahnya digemburkan dulu baru ditanam pakai duit. Tanah itu gembur itu mindset dan karakter. Nah kalau mindset dan karakternya itu gersang atau pemimpin gersang, ditanamin dengan SMKPK atau COE, maka ya cuma jadi gedung dan alat. Nah, ini yang kita hindari. Kehadiran kakak pendamping itu memastikan agar dana yang nanti kita investasikan untuk beli alat dan mesin itu jangan cuma jadi gedung dan alat, tetapi lulusannya tidak sesuai dengan kebutuhan industri, yaitu apa? Soft skills dan karakter. Nah, ini dia. Ini adalah keluhan dunia kerja terhadap lulusan kita. Satu, kurang tahan menghadapi tekanan dunia kerja. Komunikasi lisan dan tertulis dikeluhkan.
teamwork atau kerjasama tim dikeluhkan dan kurang inisiatif dan mudah bosan. Semuanya tentang soft skills. Meskipun hard skill itu juga penting. Saya nggak bilang hard skill nggak penting, tapi soft skill itu lebih penting. Nah, bagaimana kurikulum memastikan soft skillnya penting? Bagaimana memastikan peralatan yang miliaran tadi dibeli itu adalah untuk menciptakan hard skill dan soft skill yang kuat. Sehingga apa lulusan itu BMW, B bekerja, M melanjutkan studi boleh, W berwirausaha. Bahkan bekerja pun ini dia. Bekerja itu bisa jadi teknisi ahli, bisa jadi pemimpin. Jadi salah kaprah selama ini SMK itu adalah untuk menciptakan tukang. Itu salah kaprah sehingga soft skill nggak diajarin. Boleh jadi tukang tapi ahli, mahal. Atau jadi pemimpin, manajer, boleh. Boleh. Dan nanti ketika dia bekerja, hidupnya itu akan landai, prospek karirnya, atau melonjak pesat, itu bedanya ya soft skill ini. Ini sudah terbukti. Misalnya ini lulus ya, seret, punya nilai atau IPK, hidupnya mau gitu-gitu aja, landai, atau maju pesat, punya karakter inovasi yang tinggi, sehingga menciptakan ini, produktivitas industri yang tinggi, pertumbuhan ekonomi melejat pesat, dan entrepreneurship yang kuat itu lebih karena soft skills. Jadi soft skills itu last forever. Kalau hard skill, dia akan terus berkembang. Kalau soft skillnya bagus, kalau passionnya bagus, dia akan terus berkembang. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, tadi adalah latar belakang mengapa tahun ini kita minta bantuan. Kami mohon bantuan kampus vokasi, ada politeknik, universitas, institut, sekolah tinggi, dan mungkin akademi. Kami mohon bantuan untuk mendampingi adik-adik kita semua, yaitu SMK hebat, SMK yang akan kuat untuk Indonesia. Nah, kalau yang ini, yang sebelah kanan tadi, yaitu beli alat, nanti gini, aturannya ya, cara mainnya gini. Kalau sang kakak pendamping itu belum approve untuk beli alat, misalnya kepala sekolahnya masih mindsetnya gersang, bukan subur tadi, bukan inovasi dan perubahan. Guru-gurunya juga nggak mau berubah. Maka sang kakak mohon bilang ke kami, Pak Wikan, SMK ini belum layak untuk diberikan dana beli alat. Pak Wikan, tapi makanya harus segera ini. Kalau kan ini kelamaan, di akhir tahun nanti bahaya. Pak Wikan, ini kepala sekolah masih perlu ikut training ini, training leadership mindset, atau guru-gurunya perlu ikut training ini, training itu. Kurikulumnya harus disinkronkan dulu sama industri. Industrinya belum firm untuk link and match. Maka kakak pendamping memberi rekomendasi kepada adik-adiknya itu. Dek, maaf ya, adik sih sudah oke, tapi belum siap. Maka ya jangan bilang adik ya, bapak ya tentunya, bapak atau ibu. Bapak atau ibu ikut training yang itu, training leadership mindset yang dibikin oleh Pak Wikam. Atau gurunya tolong ikut training yang itu, training yang dibikin Pak Wikam juga kan banyak training itu. Atau kehumasannya, kemampuan humas atau promosinya masih kurang. Nah, itu juga disuruh belajar dulu lah. Kalau humasnya itu nggak kuat, gimana mau menarik siswa baru yang passion? Hati-hati Ibu dan Bapak. Mau gedungnya sehebat apapun, alatnya sekomplit apapun, secanggih apapun, kalau siswa baru yang masuk dari PPDB itu adalah siswa yang tidak passion atau cuma terpaksa masuk di sana, ya percuma. Mau pakai link and match 8+I, mau alatnya hebat, tapi kalau anaknya nggak mau passion di situ, ya percuma. Nah, itulah fungsi dari
fungsi dari kehumasan, fungsi dari promosi. Nah, di situ harus diperlukan juga kemampuan sekolah untuk benar-benar bisa kehumasan. Nah, yang ke berapa ya? Ketiga atau keempat ya? Saya agak lupa ya. Ketiga atau keempat? Saya agak lupa. Udah ada keempat gitu ya. Nah, ini kurikulum SMK yang baru. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saat ini kami Kemendikbudristek khususnya Dijen Vokasi, khususnya Direktorat SMK bersama Balitbang, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbudristek, kami sedang menyusun kurikulum baru untuk SD, SMP, SMA, dan SMK dan PAUD. Saya ulangi lagi ya, kami sedang menyusun sebuah kurikulum yang baru untuk SMK, dan rencananya kurikulum SMK yang baru ini akan diuji cobakan tahun ini. Maaf, saya minum sebentar ya. Tahun ini. Tapi khusus untuk SMK Pusat Keunggulan. Saya mau izin ngulangin satu lagi ya, sekali lagi. Kurikulum SMK yang baru ini, kami baru akan uji cobakan untuk SMK Pusat Keunggulan yang tahun ini ada 900. Belum ke 14.000 SMK. Nah, kurikulum yang baru ini, ya, kurikulum yang baru ini sebenarnya sudah didahului dengan ini Ibu dan Bapak. Jadi, kami sedang merubah spektrum keahlian SMK. Tadinya itu ada 146 kalau nggak salah ya. Kalau nggak 146, 149. Sekarang kita ringkas hanya menjadi 50 program keahlian. Tadinya itu ada banyak sekali. Ini terlalu sempit ya. Kalau yang ini tuh dulu ada misalnya bidang keahlian peternakan unggas ternak. Terus ada lagi peternakan unggas apa yang lain. Nah, berarti itu terlalu sempit ya. Berarti nanti kalau dia lulus dari unggas ternak, dia nggak bisa kerja di unggas yang lain. Atau dia terbiasa pegang unggas nyanyi, tapi dia nggak bisa kerja di perunggasan ternak, perunggasan ternak untuk ayam misalnya. Nah ini kita simpelkan, kita lebarkan, tapi nggak terlalu lebar. Kita lebarkan, tapi nggak terlalu lebar. Jadi ini contohnya, ini saya ada 21 dari 50 ya. Ini ada 21 dari 50. Ini adalah beberapa program keahlian yang baru, yaitu animasi, perfilman dan sebagainya. Nah, ini itu mungkin untuk SMKPK yang sekarang Ibu dan Bapak pegang itu masih menggunakan yang ini. Nggak apa-apa, tapi nanti akan bermigrasi memilih menu yang ini nanti. Nah, monggo nanti Ibu dan Bapak bisa membantu bagaimana mereka akan bermigrasi dari bidang keahlian yang luas, yang terlalu detail menjadi lebih umum tapi nggak terlalu. Nah itu nanti akan diikuti dengan perubahan kurikulum di SMK. Jadi akan ada mapel-mapel baru. Kalau mapel-mapel yang ada tetap yaitu agama, matematika, bahasa Indonesia, Pancasila, seni, jasmani dan sebagainya. Nah, tapi itu mapel-mapel akademik tadi, teori tadi itu konteksnya kan diubah jadi vokasional. Tapi namanya tetap. Saya kasih nama tetap. Matematika tetap matematika. Tapi dalamnya itu jadi matematika terapan. Matematika tapi terapan.
IPA, IPS terapan. Jadi nggak mempelajari matematika yang kayak mau jadi guru matematika atau matematika yang mau masuk kuliah MIPA gitu. Enggak, matematika yang kontekstual. Maka project based learning ini nanti harus benar-benar dipahami dulu bersama oleh kakak itu. Mohon melihat YouTube saya nih, mohon melihat YouTube saya. Judulnya project based learning. Itu ada animasinya. Apa sih project based learning? Contohnya seperti apa? Karena nanti ketika mengarahkan project based learning, karena ini ada mata pelajaran baru nanti, Ibu dan Bapak. Ini mapel baru. Namanya project based learning, ide kreatif dan kewirausahaan itu 3 semester. Nah, ini kalau kakaknya saja tidak paham bagaimana mendeliver project based learning, ya agak berbahaya ya. Agak berbahaya. Terus di dalam kurikulum kita juga mengunci magang minimal 1 semester. Lebih dari 1 semester boleh. Terus ada mapel pilihan. Nah, ini seperti kuliah nanti. Di SMK itu ada mapel pilihan. Kalau di kuliah kan ada mata kuliah pilihan. Ini ada mapel pilihan. Misalnya anak teknik mesin pengen belajar tentang digital marketing. Boleh. Anak akuntansi pengen belajar multimedia. Boleh. Atau anak teknik atau anak care service pengen belajar bahasa asing Jepang karena pengen kerja di Jepang, boleh. Terus ada mapel baru, mungkin nanti namanya kayak logika dan teknologi digital ya. Logika dan digital atau mungkin informatika. Nah, ini mirip anak tuh benar-benar aware gitu loh, paham mengenai digital teknologi. E-commerce, bagaimana memanfaatkannya, bagaimana untuk jualan, bagaimana melakukan logika. Ini tidak, logika itu bukan pemrograman ya, tapi logika memahami peluang dan memanfaatkan peluang. Dan ini dia, ada kurikuler wajib. Ini nanti budaya kerja. Kontennya bebas. Ada SMK menggunakan ini untuk pengabdian masyarakat. Misalnya SMK Teknik Sipil memperbaiki jembatan yang rusak di desa sebelahnya. Atau ada beberapa SMK seperti SMK Kemaritiman itu memanfaatkannya untuk ketarunaan. Juga bisa. Jadi ada SMK maritim yang basisnya misalkan nautika, kapal gitu, kemaritiman itu mereka menerapkan ketarunaan. Ada SMK kemaritiman untuk mengirim ke Jepang, itu juga menerapkan ketarunaan. Ada juga SMK yang menerapkan ini untuk bersinergi dengan masyarakat sekitar, menciptakan peralatan misalnya pengolah sampah. Nah, silahkan. Nah, ini Ibu dan Bapak, kurikulum ini nanti ini kakak pendamping juga harap ikut memahami bagaimana menerapkan kurikulum itu, baik untuk SMK COE tahun lalu penerima PK atau SMK PK baru murni tahun ini. Itu dua-duanya akan menerapkan, dicobakan kurikulum baru dan untuk kelas 1, kelas 10. Ya, untuk kelas 10 dulu. Untuk kelas 11-12 masih menggunakan kurikulum yang lama. Nah, untuk mata pelajaran kejuruan, nah ini dia. Untuk mata pelajaran kejuruan, mapel-mapel yang sifatnya kejuruan, itu akan ada paradigma baru. Paradigma barunya itu seperti ini. Jadi konsep materi dan alur pada 1 dan 2, ini untuk mapel ya, untuk mapel kejuruan. Mapel kejuruan. Untuk mapel kejuruan pada semester 1 atau semester 1 dan 2. Maksudnya apa ini, Bu dan Bapak? Semester 1 atau semester 1 dan 2
Intinya Pak Ibu dan Bapak, ini semester 1 dan semester 1 dan 2 itu kan awal-awal anak SMP lulus, anak SMK masuk ke SMK tapi masih mindset SMP. Nah, untuk mapel kejuruan ini Untuk mapel kejuruan semester 1 itu tidak langsung hard skill. Contohnya di teknik mesin. Di teknik mesin. Kalau dulu mapel kejuruan di teknik mesin atau teknik manufaktur, kelas 1 itu anak disuruh ngikir, graji, bubut. Nah, pokoknya tahun pertama itu sudah diajarin jadi tukang. Nah, untuk kurikulum baru enggak seperti itu. Ngikir tuh nanti malah di kelas 2 atau kelas 3. Kelas 1 itu targetnya adalah pembelajarannya itu ini, memahami secara menyeluruh apa itu bidang ilmunya. Mapelnya apa aja nanti sampai lulus. Seluruh proses pembelajaran itu dipahami. Memahami proses itu hingga memahami profesi ke depannya. Dan ini sehingga dia bisa paham, kalau udah paham maka muncul cinta. Betul nggak? Nggak mungkin kita mencintai seorang wanita, kalau cowok ya, mencintai wanita, tapi nggak kenal. Nggak tahu karakter seperti apa. Nggak ada passion, nggak punya visi ke depan. Nah, ini kemudian yang ketiga, dia akan menjadi pembelajar mandiri. Pembelajar yang nanti siap belajar secara mandiri, baik hard skill dan soft skills. Nah, akhirnya apa? Dia jadi manusia kreatif, calon leader, punya imajinasi yang luar biasa, dan mampu bekerja sama. Itu semester 1. Jadi hindari, tiba-tiba jangan langsung kasih hard skill, tanpa ada pemaknaan. Tapi ada catatan Ibu dan Bapak, semester 1 hard skill harus diajarkan tetap, tapi untuk mendukung ini tetap nanti diajarkan, dikenalkan bubut, dikenalkan ngikir, dikenalkan AutoCAD atau CAD, SolidWorks, dikenalkan CAM, dikenalkan CNC, praktek iya, tapi cuma sehari 2 hari untuk merasakan. Ngikir, coba kamu ngikir setengah hari, rasanya gimana? Udah. Setelah itu diajarin graji, ngebor, tapi cepetan aja biar paham. Bubut, scrap, CNC dipraktekin. Oh, ternyata bisa toh. Nggak usah dikikir tapi pakai CNC. Sehingga muncul critical thinking-nya. Digambar pakai CAD. Oh, digambar dulu, diekspor ke CNC, langsung dibikin, langsung jadi toh. Nggak perlu ngikir toh. Dikenalkan dengan 3D printing, praktek. Jadi sebulan 2 bulan itu tetap praktek, tapi semuanya dicoba. Ya ini tadi, memahami secara komprehensif seluruh proses pembelajaran. Nah, sehingga alur untuk mapel kejuruan di semester 1 itu ini. Semester 1 hingga semester 6, ini kan SMK-nya kan 6 semester. Yang biru itu soft skills, tetap ada hard skills. Nanti hard skill itu akan menguat di semester 2, 3, 4, 5 sebelum magang atau prakerin. Menggunakan sistem blok. Semester 1 misalnya, ini teknik mesin ya, contohnya teknik mesin. Diajarin, ya ini pakai milling, bubut, bor, gerinda, teku, potong, praktek enggak apa-apa, tapi untuk dapetin mindset dulu. Nanti kalau dia mau mempelajari milling secara khusus atau CNC secara khusus, diulang lagi atau ngikir secara khusus lagi nanti, tapi di semester 2 atau semester 3. Tetapi ketika dia ngikir atau ketika dia ngebor atau ketika dia menggerinda 1, 2, 3, 4 sudah hidup semua.
ini platformnya. Kalau ini sudah hidup semua, hard skill itu akan belajar dengan otomatis, itu akan jalan sendiri. Apa itu? Pembelajar mandiri sepanjang hayat gitu. Karena dia tahu aku mau jadi apa. Aku butuh ilmu ini, aku harus belajar ini. Jangan tiba-tiba lulus SMP suruh mikir. Apa itu soft skill-nya? Pak Wikan, soft skill-nya adalah kesabaran. Apa itu kesabaran atau soft skills? Soft skill itu teamwork, entrepreneurship, memahami supply chain, memahami alur produksi, punya visi, punya cita-cita, punya mimpi, itu soft skills. Bukan kesadaran, suruh ngikir seminggu, ngikir, itu apa soft skillnya? Kesadaran dan bisa berdiri dengan benar kalau ngikir. Aduh ya Allah gitu saya, ya ampun gitu. Ya pantas aja kalau lulusan SMK itu, kalau dulu ya jadi tukang itu ya enggak, ya sorry tukang ahli enggak, karakternya enggak dapat, ngomong enggak bisa, teamwork komunikasi ya bingung, presentasi enggak lincah. Nah itu tadi konsep kurikulum. Nah ini karena ini sudah terlalu panjang, ini saya nanti semprit sama Pak Eru. Terakhir aja deh untuk pagi hari ini. Kedepannya kalau kakak dan adik ini semakin bersatu ya. Kedepannya kalau kakak adik ini semakin bersatu, ini sebentar. Nanti bisa mengembangkan SMK D2 fast track. Nah ini dia. SMK D2 fast track. Misalnya ini Politeknik Negeri Bali dengan SMK pariwisata bekerja sama dengan hotel-hotel di Bali yang menyerap tenaga banyak untuk ini, kebutuhan ini, FO, food and beverage, kitchen, housekeeping. Kalau D3 ketinggian, ini D3 ketinggian ini, maka bikin D2 fast track, D2 perhotelan, D2 pariwisata, D2 usaha perjalanan wisata, D2 teknologi perawatan, utilitas hotel, yang menerapkan ini, ini ya, lihat yang bawah ya, ini lihat yang bawah. Nambahnya nggak 2 semester, tapi nggak 2 tahun, tapi 1,5 tahun. Di korting, nggak 4 semester, tapi 3 semester di korting. Dan cukup 1 semester kuliahnya di perguruan tinggi, 1 tahun full dengan model dual system, magang sambil kuliah. Lulusnya dapat D2. Ya. Atau ini berkolaborasi ketika nanti penerimaan mahasiswa baru. Bisa langsung masuk ke perguruan tinggi, ibu dan bapak sudah tahu mana siswa-siswa yang keren, nanti siap, kan tadi BMW kan, BMW, atau ini bisa melakukan ini riset bersama. Nah ini contohnya, ini ATMI ini Politeknik ATMI bersama SMK Mikael. Nah, berkolaborasi untuk meriset sebuah mesin CNC bersama. Ya, perguruan tingginya yang meriset tingkat tinggi bersama S2, S3, SMK-nya yang melakukan mass production. Contohnya apa? Ini Genose. Genose ini atau genusnya UGM ini, itu tuh kolaborasi antara UGM, industri, dan SMK. SMK-nya yang merakit dan memproduksi massal. Nah, ini merupakan kolaborasi yang luar biasa dari ketika kakak dan adik ini dideketin dengan menjadi kakak pendamping SMK PK. Ya, tentunya jangan lupa link and match 8+I. Ya, itu benar-benar menjadi inti core dari semuanya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan IKU perguruan tinggi yang juga menjadi Kampus Merdeka juga. Dan ini dia riset terapan, start from the end. Ya tadi itu manusia butuh genus, kita bikin genus gitu. Jangan sampai bikin alat, bikin produk, cuma disimpan di lab, cuma dipamerin, nggak bisa dihilirkan ke pasar, ini ke market atau ke masyarakat. Nah, ini harus kita kolaborasikan.
Ibu dan Bapak yang saya hormati, demikian sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, atas cintanya pada adik-adik kita. Ketika kita mencintai adik-adik vokasi kita, maka kita mencintai bangsa kita, karena kita akan menciptakan legacy untuk Indonesia masa depan, yaitu lulusan-lulusan SMK yang BMW. Terima kasih. Pantun link and match. Makan ayam bentutu jangan sambil bertinju. Vokasi dan industri bersatu, Indonesia pasti maju. Insya Allah. Terima kasih. Pantun andalan saya, Cantik Nian, istri kita terkasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ketidakberkenaan pada kami. Kami akan terus memperbaiki diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wikan yang telah memberikan sambutan dan arahan, termasuk juga beberapa poin yang harus kita catat dan juga akan bisa kita jadikan acuan bersama dalam melaksanakan program pendampingan SMK Pusat Keunggulan ini. Mohon izin Pak Wikan, apakah kita bisa membuka diskusi terlebih dahulu, karena ini sebenarnya sudah banyak yang ingin silakan berkomunikasi ini. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik Bapak Ibu perguruan tinggi yang sudah ada di Zoom ini, mungkin ada yang ingin berkomunikasi langsung dengan Bapak Dirjen, mungkin bisa raise hand terlebih dahulu. Oh, sepertinya belum ini. Sepertinya masih pada terpaku dengan paparan Bapak tadi, Bapak. Mungkin kita lanjutkan terlebih dahulu, Bapak, mohon izin untuk monggo dilanjutkan aja. Selanjutnya. Saya pikir tadi yang saya jelaskan cukup. Ini ada Pak Lukman itu, ada yang raise hand, Pak Lukman. Monggo, Pak Lukman. Pak Lukman, mungkin bisa di-unmute. Masih mute, Pak. Wah, sekarang malah yang raise hand ada 100. Banyak. Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam kenal Pak Dirjen, Pak apa namanya? Saya langsung aja Pak Dirjen, Pak Wikan Sekarianto. Yang pertama, kami apresiasi bahwa kegiatan pendampingan SMK Keunggulan ini tahun ini kami dapat bergabung. Untuk itu kami dari Universitas Muhammadiyah Mataram mengucapkan terima kasih. Yang kedua, kalau kita melihat paparan dari Pak Dirjen, ini luar biasa, banyak sekali yang memang penambahan pengetahuan nanti secara kolaboratif dengan SMK. Nah, kira-kira nanti ada petunjuk khusus enggak? Ini pertanyaan saya. Ada petunjuk khusus enggak berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan itu? Nah, ini yang belum kita dengar bersama berkaitan dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Dirjen. Nah, terkait resources kami yang memang untuk mendampingi ini, insya Allah saya juga selaku doktor kurikulum, Pak. Jadi saya sangat senang sekali dapat bergabung di kesempatan ini. Pertanyaan saya tadi terkait masalah juknis saja Pak, yang berkaitan supaya kita di lapangan itu ya safe, jadi sehingga tidak ada masalah. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman. Ya. Insya Allah ada Pak, juknisnya harus ada. Dan terima kasih, nanti mohon pengalaman untuk mendevelop dan mendeliver kurikulum bisa terbagikan, kita saling belajar bersama. Begitu Pak, terima kasih jawaban saya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Lukman. Mungkin kita 3 kesempatan dulu ya Bapak Ibu. Ini ada Ibu Nurul Hidayati. Ibu Nurul Hidayati dari UMJ. Mungkin kita bisa
Ya, monggo Ibu. Ibu Baik, Nurul. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dirjen dan juga panitia dari Dirjen Vokasi. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya singkat saja dan sebetulnya mirip dengan pertanyaan awal tadi ya, terkait dengan petunjuk teknis. Begini, terkait dengan pendaftaran itu kami waktu itu waktunya agak mepet ya, sehingga tidak banyak yang mendaftar. Padahal potensi kegiatan ini cukup besar ya untuk berbagai bidang, dan mungkin nanti SMK yang akan menjadi mitra kami perguruan tinggi sebagai pendamping juga mempunyai kejuruan yang bermacam-macam ya. Sementara dari perguruan tinggi kami ini yang mendaftar itu baru dari satu prodi. Nah, apakah nanti ada kesempatan untuk mendaftar lagi? Ya, apabila dibutuhkan mungkin SMK yang akan dimitrakan dengan perguruan tinggi kami ini kejuruannya ada yang lain gitu selain dari prodi yang sudah kami daftarkan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Mungkin ini teknis sekali. Tapi di balik itu ada konsep yang harus saya sampaikan, Bu. Jadi memang kakak pendamping ini sangat menjadi baik dan ideal kalau kakaknya itu juga punya prodi yang nggak harus sebidang sih, nggak harus bidang, tetapi punya keterkaitan. Jadi misalnya gini, nah ini untuk Ibu dan Bapak semuanya ya. Satu bidang keahlian SMK, misalkan teknik mesin ya, itu harapan Mas Menteri itu jangan cuma dilatih oleh dosen atau kakak pendampingnya ya, jangan cuma diisi oleh satu dosen dari teknik mesin. Kalau bisa gabungan, ada yang teknik mesin, ada yang ekonomi, ada yang sosial. Gitu. Nah, sehingga nanti akan jadi kayak tim tim mentoring gitu ya, atau tim coaching lah untuk SMK-nya itu. Nah, yang kedua, pendekatannya adalah sebisa mungkin kakak pendamping dan adiknya itu satu daerah. Nanti kalau UNJ mendampingi Sulawesi Utara, nanti malah kebablasan sampai ke Likupang terus nanti. Atau ke Papua malah ke Raja Ampat gitu. Mahal lah. Tapi kalau di sana nggak ada kakak, ya kita carikan kakak yang jauh pun juga nggak masalah gitu. Tapi selama di sana ada kakak, ya kita deketin kakak adiknya gitu. Karena D2 fast track yang mau diarahkan ke depannya itu adalah untuk menjawab tantangan local wisdom. Nah, saya kembali ke kakak adik ya. Jadi bisa mungkin sedaerah. Next lagi Bu, next yang berikutnya Ibu dan Bapak. Kami sudah menyelesaikan pemilihan sekitar 900 SMK PK. Yang baru diumumkan itu sekitar 600-an atau 700-an, saya lupa, baru 700-an atau 600-an. Tapi kami akan segera mengumumkan total nanti sisanya di minggu-minggu ini atau minggu depan. Nah, tentunya dari SMK PK yang terpilih itu baru nanti kita carikan, kita comblangin dengan kakaknya. Misalnya nih, di Jakarta itu ada sekitar misalnya ya, daerah Jakarta ada 15 SMK misalnya, dengan 5 bidang atau 6 bidang berbeda. Tapi di Jakarta, slot kakaknya juga banyak. Nah, bisa saja nanti karena slot kakaknya banyak, adiknya juga nggak terlalu banyak, maka bisa aja nanti yang di Jakarta tidak hanya membina daerah Jakarta, tapi juga mungkin di Jawa Barat. Jadi nanti akan terjadi percomblangan dulu, Bu. Kita akan comblangin dengan constraint satu, sebisa mungkin kampusnya itu punya relevansi dengan kebidangan SMK-nya. Dua, kedaerahan tadi itu area. Dan beberapa aspek lain saya agak lupa. Nanti akan yang nyomblangin bukan saya. Nanti kalau saya nyomblangin nanti saya tugasnya berubah jadi Pak Comblang nanti. Nanti akan ada teknis pencomblangan. Kalau juknis ya insya Allah harus ada lah nanti. Insya Allah nanti juknis ada. Jadi demikian Bu. Jadi kita lihat dulu nanti 900 SMK itu bagaimana mapping persebarannya.
Kita juga akan mapping kakak-kakaknya. Jadi ada kakak yang pegang 10, ada kakak pegang 5, ada kakak pegang 15 mungkin. Tergantung juga daya dukung kakaknya itu. Nah, kalau kayak UNJ, UNY atau UNP yang LPTK mantan IKIP itu ya harapannya bisa pegang banyak lah, moga-moga. Karena nanti juga relevan kan, nanti akan menciptakan guru-guru SMK masa depan. Cuman pesan saya Bu untuk seluruh LPTK, guru-guru SMK masa depan itu harapan saya jangan cuma hard skill tapi lebih ke soft skill tadi itu. Kita mau bikin guru-guru SMK itu Alex Ferguson Bu. Maaf yang nggak suka MU, mohon maaf. Pendukung Liverpool masih deg-degan ini menunggu kepastian slot Liga Champion. Maksudnya Ferguson itu guru-guru SMK itu harus menciptakan Ronaldo dan Messi. Ferguson itu bukan Messi ya, sorry. Ferguson itu bikin Ronaldo atau Giggs sebanyak-banyaknya. Siapa itu? Anak-anak SMK. Ferguson itu nggak ngajarin teknis. Ferguson itu coach, bisa membentuk mimpi. Giggs, Ronaldo itu bisa belajar mandiri. Nah, itu dia. Maaf, jawaban saya agak melebar ke LPTK, IKIP. Saya kembalikan ke Mbak Host. Terima kasih Pak Witan. Ini saya itu jam 10 ada rapat dengan pimpinan, Rapim dengan Mas Menteri. Saya kayaknya harus pamit dulu. Oh ya. Baik, Bapak. Baik. Nanti kita bisa lanjut diskusinya. Ini masih ada dari Muhammadiyah mana itu, dari LP3I, Pancasila, Polinep. Masih banyak yang ingin diskusi. Saya merasa terima kasih banyak sudah ingin berdiskusi. Itu bagi saya itu kata Syahrini sesuatu banget gitu ya. Apa bunganya sama Syahrini? Pokoknya it's so much something. Saya really greatly appreciate. Terima kasih banyak. Tapi saya mohon maaf harus pamit pindah ke rapat dengan pimpinan. Demikian, saya mohon pamit dulu. Makasih Pak Dirjen. Ya. Yang makan pangsit ikan tenggiri mohon pamit undur diri. Pagi makan nasi, malam minum susu. Mari kita bangun dengan vokasi untuk Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen, dan mohon maaf untuk Bapak Ibu yang ini berdiskusi. Ini kita masih ada sesi selanjutnya, bisa kita simpan terlebih dahulu. Ini kita bisa melangkah dulu ke sesi selanjutnya. Yaitu ini sambil banyak diskusi, ini sambil kenalan juga. Ini sekaligus nanti kita juga akan ada arahan dan juga penjelasan mungkin lebih teknis juga mengenai pelaksanaan pendampingan perguruan tinggi pada program SMK Peserta Unggulan ini, yang mungkin akan lebih lanjut akan disampaikan oleh Direktur Sekolah Menengah Kejuruan. Kepada Bapak Bahrul, kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak? Oh, jelas ya. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dari perguruan tinggi. Khususnya perguruan tinggi ini ada banyak sekali. Alhamdulillah, saya merasa senang. Jadi ada 500-an lebih ini yang hadir pada Vikon hari ini dari 146 perguruan tinggi. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Heru dan tim, Bu Pipin. Jadi yang pembawa acara tadi Bu Pipin, Bapak Ibu. Ini dari Direktorat SMK. Jadi tadi nggak tahu udah dikenalkan belum tadi. Jangan-jangan nggak tahu Bapak Ibu semuanya ini dengan Bu Pipin. Sudah memperkenalkan diri Pak. Oh, sudah memperkenalkan Sudah diri. di awal Pak. Oh iya. Karena saya tadi sempat terlempar. Ini saya video saya ya sekitar 5 menitan saya terlempar tadi. Ya. Ya. Iya Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung saja karena
untuk Indonesia Timur mungkin ini udah jam 12 ya, yang Jumatan mungkin udah hampir Jumatan gitu. Ya, saya ingin melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen tentang pendampingan SMK PK ini. Saya itu sendiri atau ada yang menyampaikan, atau saya share screen sendiri, nggak apa-apa juga. Monggo Bapak, mau di, oh ya, oke. Ya, saya coba lanjutkan saja biar lebih cepat saja. Saya mengingatkan lagi bahwa apa sih tujuan SMKPK tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen secara panjang lebar, tapi secara dokumentasi ini kita sampaikan bahwa tujuan dari SMK PK, SMK Pusat Keunggulan, itu adalah untuk menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja, serta diharapkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya. Penekanan kami adalah terserap di dunia kerja atau berwirausaha, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, tetapi sengaja tidak kita eksplisitkan. Kalau BMW itu sudah tujuan sejak lama seperti itu, tetapi kita untuk penekanannya adalah bagaimana ini bisa diterima di dunia kerja dan juga menjadi wirausaha, meskipun tidak mengesampingkan melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Kemudian yang kedua, ini adalah sebagai pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya. Nah ini Bapak Ibu nanti calon pendamping, ini bukan bersifat eksklusif. Kalau dulu ada RSBI, ada SMK Revitalisasi, ada SMK Invest, ada SMK SMK Rujukan dan lain-lain, yang dimaksud di sini adalah nanti SMK Pusat Keunggulan itu harus mau berbagi. Itu yang menjadi penekanan kami. Jadi bukan bersifat eksklusif, tetapi bersifat inklusif. Bahwa bukan dia merupakan satu-satunya merasa bangga, sangat bangga sekali karena di daerahnya ada dia sendiri, tetapi adalah konsep berbagi. Ini yang perlu kami tekankan, karena sekarang kami sudah merasakan beberapa SMK COE kemarin semuanya menganggap bahwa sebagai SMK COE, COE benar apa tidak, kan gitu. Kemudian SMK yang besar kemarin belum ditetapkan sebagai SMK COE, merasa bahwa kami adalah lebih bagus sebenarnya. Sebenarnya kita tidak ingin menciptakan itu. Kita ingin menciptakan SMK yang memang sudah mempunyai keunggulan itu untuk berbagi. Maka konsepnya adalah konsep berbagi kepada SMK-SMK yang ada di sekelilingnya. Kalau SMK ini memang sudah baik. Nah, kalau SMK ini sudah baik. Ini prinsip dasar di dalam pengembangan SMK Pusat Keunggulan. Karena kalau tidak nanti akan menjadi diskusi panjang lagi. Wah, bagaimana kita membuat eksklusif dari SMK itu? Tidak, kita ingin membuat di suatu daerah itu ada kelebihan, tetapi untuk berbagi ke SMK-SMK di sekitarnya. Kemudian tujuan khususnya tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Dirjen juga. Saya ingin penekanan saja bahwa pertama adalah memperkuat kemitraan antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah. Karena SMK ini adalah milik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Ini yang menjadi catatan kita, bahwa SMK itu milik dari pemerintah provinsi. Maka dengan adanya SMK PK ini perlu penguatan, ya, perlu penguatan dengan provinsi. Kemudian memperkuat kualitas SDM, ya, baik kepala sekolah, pengawas maupun guru. Nah, nanti harapan kita adalah perguruan tinggi pendamping itu bisa memperkuat, ya, bisa memperkuat SDM yang ada di sekolah. Seperti tadi disampaikan, kalau kepala sekolahnya ini kira-kira masih perlu ditingkatkan, ya ditingkatkan. Apakah peningkatan itu secara pendampingan? Secara pendampingan itu kan bisa meningkatkan kualitas dari kepala sekolahnya juga. Kemudian memperkuat kompetensi keterampilan non-teknis, soft skill, ya, dan hard skill terhadap peserta didik. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Dirjen saya kira.
kemudian mewujudkan perencanaan yang berbasis data. Nah, nanti akan bersama-sama oleh Pusdatin kita akan kembangkan manajemen berbasis data. Nanti Bapak Ibu pendamping insya Allah juga akan dilatih nantinya. Jadi pendamping ini selain nanti pembekalan tentang kevokasian, kejuruan, ke SMK-an, nanti juga akan dibekali pertama tentang kurikulum baru, kedua tentang perencanaan administrasi secara digital. Kemudian juga beberapa kebijakan-kebijakan baru tentang Merdeka Belajar. Kemudian meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas pada sekolah dengan menggunakan platform digital. Nah, ini nanti platform digital, nanti antara bulan Juni mungkin akan ada pelatihan, semuanya nanti pelatihannya adalah secara daring, ya, baik kurikulum maupun platform digital ini secara daring. Maka perguruan tinggi nanti menentukan kira-kira siapa yang akan dilibatkan, bisa secara terus-menerus bisa mengikuti kegiatan ini. Kemudian peningkatan sarana dan prasarana, ya ini untuk daerah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa SMK Pusat Keunggulan ini ada dua macam. Yang pertama adalah dari SMK COE tahun 2020, itu berjumlah sekitar 470-an. Sebenarnya 491, tapi yang daftar sekitar 470-an. Ya. Nah, itu tahun ini tidak mendapatkan bantuan fisik, tapi bantuannya adalah non-fisik. Bantuan non-fisik nanti sinkronisasi kurikulum, peningkatan kompetensi, peningkatan budaya kerja, peningkatan sertifikasi siswa, dan lain-lain. Tapi yang berupa yang selain sarana fisik yang ada. Nah, untuk SMK yang baru pertama, kita tetapkan SMK PK tahun 2021 itu ada sekitar plus minus 400-an, ya, 400-an. Ini akan mendapatkan sarana prasarana. Sarana prasarana itu ada dua, itu bisa membangun bengkel atau merenovasi bengkel yang ada dan peralatan yang ada. Nah, untuk membangun bengkel, bangunan gedungnya, kelihatannya ini kita juga harus secepatnya mulai dilaksanakan, terutama yang tahap 1 kemarin, dari 400-an SMK itu sudah 172 kita tetapkan, dan sekarang sudah melaksanakan prabintek, akhir bulan rencananya mau bintek, nanti kalau proses pemadanan antara perguruan tinggi dan SMK-nya, nanti akan disampaikan juga sudah ada kesepakatan meskipun belum kita SK-kan, perguruan tinggi pendamping bisa berkomunikasi dengan SMK yang bersangkutan. Namun demikian untuk gedung saya kira sekolah karena juga harus mempunyai perencana yang ada, mungkin sebagai masukan-masukan saja nanti yang ada seperti itu. Tapi untuk peralatan nanti salah satu persyaratannya adalah mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi pendamping. Sehingga memang masing-masing harus paham benar kira-kira peralatan yang diperlukan itu apa. Namun demikian akan lebih baik memang nanti ada koordinasi juga. Katakanlah masing-masing jurusan perhotelan, peralatan yang diperlukan apa, pasti harus ada proses koordinasi. Karena kalau tidak, nanti proses pengadaan peralatannya juga sangat sulit. Bisa jadi kalau terlalu bervariasi sampai akhir tahun tidak akan bisa pengadaan peralatan yang ada. Tapi kalau nanti bisa ada keseragaman, saya kira akan bisa dilakukan pengadaan relatif lebih cepat dibandingkan dengan berbagai macam varian alat yang ada. Kemudian memperkuat kemitraan dan kerjasama antara Kemendikbud, kemudian dengan SMK, dengan provinsi, dan juga dengan Dudi yang ada. Maka perguruan tinggi pendamping nanti juga bisa sebagai satu wahana dalam mempertemukan antara SMK yang didampingin dengan dunia kerja yang ada. Itu menjadi satu target juga.
Karena apa? Saya yakin sama nanti perguruan tingginya kalau sudah mempunyai kerjasama itu bisa juga dilingkan dengan SMK-SMK yang menjadi bagian yang didampingin. Kemudian ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, saya kira ini juga sudah ya. Kemudian SMK Pusat Keunggulan akan mendapatkan pembimbingan dari perguruan tinggi. Setiap SMK akan didampingi oleh perguruan tinggi vokasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Maka habis ini teman-teman akan menyampaikan, kita mencoba membuat draft. Ya, membuat draft kira-kira kalau tadi Pak Dirjen menyampaikan, pertama kedekatan keilmuan, kedua adalah area yang ada, kecuali nanti daerah-daerah yang memang blank karena masih ada 2 provinsi yang tidak ada perguruan tingginya, Maluku Utara dan Papua, itu tidak ada perguruan tinggi yang di 2 provinsi tersebut, mungkin nanti ada dari provinsi-provinsi lainnya. Kemudian perguruan tinggi pendamping mendapatkan grant dari Kemendikbud, dari DIT SMK, ini tata caranya baru akan kita cari, karena dengan PMK saat ini, peraturan Kementerian Keuangan kan ada sedikit berbeda. Nanti kami baru akan mencari kira-kira yang pas seperti apa. Kalau ada usulan dari Bapak Ibu perguruan tinggi, mungkin nanti bisa disampaikan ke kami, karena berbeda dengan tahun kemarin untuk memberikan beberapa grant yang ada, sesuai dengan SMKPK yang didampingi nantinya. Kemudian perguruan tinggi mendampingi sejumlah SMK Pusat Keunggulan. Kemudian sesuai dengan programnya tadi. Kemudian perguruan tinggi pendamping membentuk tim pendamping, coach yang akan bertanggung jawab dalam mendampingi SMK Pusat Keunggulan. Saya kira saat ini ada sekitar 500. Itu saya yakin bagian daripada tim yang nanti akan mendampingi SMK-SMK kita. Kemudian perguruan tinggi pendamping memiliki kewenangan mengelola program pendampingan untuk mencapai tujuan dan output yang disepakati. Jadi nanti kira-kira yang disepakati terus terang saja berdasarkan 8 aspek link and match. Paling tidak adalah 8 aspek. Ya, 8 plus I, tapi I-nya itu kan ada berbagai macam, maka minimal adalah 8 aspek yang akan dikembangkan dalam proses pendampingan. Kemudian pendampingan akan dilakukan selama masa program berlangsung. Ya, nanti insya Allah akan proses pendampingan ini selama 3 tahun. Ya, akan 3 tahun, mudah-mudahan ini bisa terjadi. Nah, kalau secara resminya mungkin nanti bulan Juni sampai bulan Desember pada tahun ini itu pelaksanaan proses pendampingannya. Kemudian SMK Pusat Keunggulan akan mengusulkan calon perguruan tinggi. Ini prosesnya. Ada 2 macam sebenarnya. SMK Pusat Keunggulan mengusulkan, Bapak Ibu mungkin sudah ada yang dihubungi oleh SMK, atau perguruan tinggi juga sudah mempunyai kerjasama, nanti tolong disampaikan yang pernah membimbing SMK-SMK, sehingga nanti tinggal melanjutkan saja. Tapi kalau masih kosong, kami akan mencoba untuk melingkan sesuai dengan kedekatan tadi, program studi dan kedekatannya. Nah, ini sektor yang dikembangkan. Ada ekonomi kreatif, pemesinan, konstruksi, hospitality, pekerja migran, maritim, pertanian, kerjasama luar negeri. Kerjasama luar negeri ini adalah kelistrikan dan energi terbarukan. Ya, ini bidang-bidangnya. Saya kira nggak saya sebutkan satu persatu. Ya, ini yang dikembangkan. Ya. Ada beberapa mungkin nanti di sekolah ada sedikit perbedaan, nanti dipadankan saja. Nah, tujuan daripada pendampingan ini adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan program SMK Keunggulan. Sudah saya sampaikan tadi. Kemudian menganalisis kekuatan dan kelemahan serta mengembangkan potensi yang ada di SMK. Ya, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan SMKPK. Membantu SMK dalam merencanakan, mengimplementasikan,
dan mengevaluasi kegiatan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan program SMK Pusat Keunggulan. Jadi nanti kembalinya kepada tujuan daripada pusat keunggulan tadi. Kemudian juga tugasnya mendampingi sekolah dalam mencapai target luaran, hasil dan dampak. Ya. Kemudian melakukan program oversight, rencana pengadaan peralatan, rencana pelatihan guru dan kepala sekolah, serta pembelajaran. Nanti yang ke kurikulum tadi, sesuai dengan pengalaman dan kualifikasi tim pendamping yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Kemudian juga memantau capaian pembelajaran dan aspek link and match di sekolah sesuai dengan kriteria pendamping SMK Pusat Keunggulan. Ini ruang lingkupnya, pelaksanaan koordinasi dengan unit teknis direktorat, perguruan tinggi dan dinas provinsi. Kami berharap bahwa nanti perguruan tinggi pendamping bisa mempererat koordinasi dengan dinas provinsi setempat. Ya, karena pengembangan SMK PK ini adalah kerjasama antara pemerintah provinsi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kemudian pendampingan ke-8 standar, tapi lebih fokusnya nanti 8 aspek. Ya, 8 aspek link and match. Kemudian juga fasilitasi pelatihan e-house training kepada kepala sekolah, para guru. Kemudian fasilitasi pengembangan pembelajaran berbasis komunitas kepada kepala sekolah. Pendampingan kepala sekolah di SMK pelaksanaan SMK PK dalam menyusun perencanaan, pengelolaan dan pengembangan SMK. Pendampingan penggunaan teknologi yang tadi adalah sebagai digital platform tadi ya kepada guru, kemudian juga penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan tindak lanjut capaian pembelajaran di SMK. Ini adalah ruang lingkup dalam proses pendampingan. Nah, ini perguruan tinggi pendamping ada 146 ya, kira-kira akan tambah 2 lagi seingat saya, tapi yang sudah kita SK-kan 146 ini. Kemudian ini perguruan tingginya ya, jadi ada 2 provinsi yang memang masih kosong, Maluku Utara, seingat saya Maluku Utara sama Papua. Ini perguruan tingginya. Kemudian ini timeline secara umum sebenarnya ya. Jadi nanti Juni kelihatannya ada pelatihan ya, ada pelatihan nanti, tapi persis tanggalnya nanti kita akan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Guru karena yang akan melatih khususnya tentang sekolah penggerak itu nanti di Direktorat Jenderal Guru, karena SMK PK ini sebenarnya adalah sekolah penggerak untuk SMK. Ya, kalau PAUD, SD, SMP, SMA namanya sekolah penggerak, kalau di SMK namanya adalah SMK Pusat Keunggulan. Ini nanti kalau ada pertanyaan apa bedanya antara sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Sebenarnya SMK Pusat Keunggulan itu ya sekolah penggerak untuk SMK ini. Kesimpulan dari ini adalah perguruan tinggi pendamping memilih SMK PK tahap 1 yang akan didampingin ya. Nanti kira-kira seperti apa nanti akan disampaikan. Pemilihan sekolah hendaknya memperhatikan kesesuaian prodi dan area dari SMK PK itu sendiri. Kemudian nanti terjadi komunikasi antara perguruan tinggi dengan SMK yang bersangkutan. Saya kira ini pengantar dari saya, Bu Pipin, tentang SMK PK. Kalau ada beberapa pertanyaan untuk mempertajam apa yang akan dilaksanakan sebelum kita memberikan informasi beberapa draft yang sudah kita siapkan, mungkin kita bisa memperdalam dulu, mempertajam
biar tune in, karena kan beberapa perguruan tinggi mungkin dengan SMK itu belum familiar juga mungkin ya, tapi saya berharap tentang vokasinya sudah relatif familiar. Tapi dengan SMK-nya beberapa mungkin baru memulai untuk bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur. Nah, mungkin nanti juga akan kami sampaikan pada akhir diskusi kita kali ini, mungkin terkait link dan mungkin yang terkait dengan pemadanan juga, karena perguruan tinggi bisa memilih nanti SMK-SMK mana saja. Mohon izin nanti PPT akan kami informasikan ke Bapak Ibu yang di grup di Zoom ini, ya, Pak Dit, karena akan ada link yang mungkin bisa dapat diakses untuk mencari SMK-SMK yang mungkin akan dipilih. Mungkin kita masuk untuk atau yang sudah kita yang sudah kita siapkan nggak apa-apa. Yang kemarin itu. Oh, iya. Yeah. Baik. Baik, Bapak Ibu, ini Pak Direktur masih bergabung dengan kami. Kita akan diskusi sebentar ya, Pak Dir. Mungkin sudah ada beberapa yang mungkin sudah raise hand ini. Ini ada Ibu Ambar dari UGM. Ibu Ambar, apakah Ibu bisa? Mari silakan Ibu Ambar dari UGM. Yang lainnya, salam masih mute, Bu Ambar. Bu Ambar masih mute. Oh, udah? Ya sudah Ibu, sudah. Oke, terima kasih atas waktunya dan atas kesempatan bagi kami UGM untuk mendampingi SMK PK, dan seperti komitmen kami juga Pak Direktur yang selama ini kami juga sudah mendampingi beberapa ratus SMK dari Sabang sampai Merauke. Kami pun siap untuk mendampingi lagi, dan bahkan nanti kalau dua provinsi tadi belum ada yang mendampingi, UGM siap untuk menjalankan tugas sampai ujung timur sana Pak Dir. Dan tentu saja kami di sini tim juga ada dari beberapa multidisiplin, dari sosial, saintek, agro, maupun dari kesehatan masyarakat juga. Mungkin demikian, siap untuk mendukung, dan semoga kita semua yang ada di sini sekitar lebih dari 100-an perguruan tinggi bisa bergerak serempak seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi, agar SMK-SMK tadi betul-betul sesuai dengan tujuannya, tidak hanya bekerja tadi sampai BMB-nya juga, dan alhamdulillah perguruan tinggi khususnya kami Fakultas Agro pun juga sudah menerima teman-teman lulusan dari SMK. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Salam. Ya, makasih Bu Ambar atas kesediaannya. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, bahwa tim itu ada 3. Pertama adalah substansi sesuai dengan SMK PK yang dikembangkan di sekolah itu. Jadi Bapak Ibu kami informasikan untuk saat ini yang dibantu itu khususnya yang fisik ya, yang baru itu adalah baru dalam satu kompetensi keahlian. Ya, satu kompetensi keahlian, tapi yang baru. Ya, namun demikian pengembangan yang kita bimbing nanti, kalau kita bicara kurikulum, itu adalah nanti seluruhnya, seluruh sekolah itu. Tapi yang fisiknya itu baru satu kompetensi keahlian. Jadi nanti takutnya kok apa yang dikembangkan itu kok beda gitu. Ya. Ambil untuk perwakilan dari Politeknik ini Bapak, mohon izin. Ada kalau ada yang dari luar Jawa, Bu Pipin. Ya, ini yang raise hand ini kalau Pangkep dari mana? Pangkep, ya Pangkep itu Sulawesi. Ya, Politeknik Pertanian Pangkep. Ini Ibu ya, Reta. Ibu? Iya, iya Bu, iya Bu Pipin, ya Bu Pipin. Monggo silakan Ibu, ya. Ya, terima kasih Bu Pipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Bu Reta, perwakilan dari Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Mengucapkan terima kasih banyak karena Politeknik kami bisa bergabung dalam pendampingan SMK PK, dan alhamdulillah bisa nanti menjadi salah satu
itu pendamping politeknik buat adik-adiknya di SMK. Mengingat di Indonesia Timur, mungkin kami dari Sulawesi Selatan, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, Pak Direktur, ini adalah bidang-bidang yang ada di dalamnya itu adalah bidang pertanian secara umum, perikanan, pertanian, dan ada juga agribisnis. Jadi seperti dari UGM tadi, kami siap untuk menjadi pendamping SMK PK, di mana tahun kemarin kami untuk laboratorium sebagai nanti link and match dengan SMK dan industri itu, tahun kemarin kami memperoleh untuk dana pendanaan P3TP membentuk teaching factory khususnya pada bidang kopi, minyak atsiri, dan ada teaching factory juga untuk olahan kakao. Jadi di prodi kami itu, di agroindustri juga itu mungkin masuk dalam bidang-bidang tentang pengolahan secara umum. Jadi misalnya ada nanti SMK, kami siap untuk mendampingi. Tetapi Pak Direktur, pertanyaan saya ini, kemarin kami mendaftarkan memang yang seperti dikatakan harus searah dengan prodi pengusul agro yang mendaftar, tapi di Politani itu banyak prodi-prodi Pak, seperti yang saya ungkapkan tadi. Kemarin SMK yang kami beberapa usulkan itu misalnya dari khusus ke kopi itu kayak enggak masuk Pak dalam penilaian kemarin untuk SMK, tetapi beberapa SMK yang kami usul yang sudah menjadi ada MOU dengan mereka, tetapi kami juga menunggu pemetaan dari Pak Dirjen seperti yang dikatakan Pak Dirjen bahwa nanti akan dipetahkan SMK-SMK memang yang ada sebidang dengan politeknik. Nah, yang kedua tentang misalnya perjanjian kerjasama itu untuk pembinaan desa, Pak Dirjen, kami kemarin ada PKD dengan Kementerian Desa Tertinggal untuk membina desa-desa yang potensial karena ada kerjasama dengan industri kopi. Makanya saya kemarin mengusulkan SMK khusus kopi Pak dari Toraja, tetapi kayaknya tidak masuk. Tapi kami tidak berkecil hati, mudah-mudahan SMK-SMK yang lain yang sebidang dengan politeknik itu menjadi binaan kami nanti dalam pendampingan SMK. Jadi pertanyaan saya Pak Direktur, apakah nanti SMK-SMK yang menjadi adik kami, nanti adik kami istilahnya ini adalah tinggal kami nanti menunggu dari pemetaannya, karena beberapa SMK memang juga sudah terdaftar menjadi MOU kami. Jadi pada dasarnya kami siap untuk menjadi pendamping karena ini baru awal kami masuk dalam program ini. Walaupun sebelumnya itu beberapa SMK memang kami sudah menjadi pendampingnya, pembinaan dalil pembentukan misalnya kurikulum, kegiatan-kegiatan industri dan magang sudah terlaksana selama ini di kampus kami dengan adanya pertukaran siswa dan mahasiswa kami, mereka magang di tempat kami juga mengirimkan mahasiswa kami ke SMK-nya. Jadi mungkin itu Bu Pipin, Pak Direktur, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami Politeknik Pertanian Negeri Pak. Ya, makasih Bu Rita. Jadi meskipun kemarin yang diusulkan Bapak Ibu itu 1 atau 2 program studi, sebenarnya pemetaan kami adalah melihat program studi yang dimiliki oleh perguruan tinggi itu. Ya, meskipun fokus Bapak Ibu usulan kemarin kan beberapa itu, tetapi pemetaan kami adalah perguruan tinggi itu mempunyai program studi apa. Karena kami awalnya agak kerepotan juga untuk memilih daerah-daerah tertentu itu yang sesuai dengan program studinya. Kami mencoba memetakan, maka seminggu yang lalu atau sebelum Lebaran itu salah satu bidang di kami khususnya untuk COE yang sebelumnya itu membuat edaran sekolah-sekolah yang sudah mempunyai kerjasama dengan perguruan tinggi atau mengusulkan perguruan tinggi suruh mengusulkan. Tapi kalau memang belum ada, nanti akan kami petakan, ya. Karena kalau sudah ada kerjasama kan mungkin alignment-nya itu cepat gitu.
karena tinggal menjalankan saja gitu. Ya, tinggal menjalankan saja. Jadi dua hal yang akan kita tempuh. Akhir dari ini mungkin nanti Bu Pipin akan menyampaikan. Kami sudah melakukan pemetaan, tapi apakah cocok apa tidak, maka kami minta tanggapan dari perguruan tinggi ini gitu. Ya, saya kira itu Bu Rita. Ya, makasih sekali atas kesediaannya. Ya, karena ini merupakan satu program yang memang diinisiasi oleh Mas Menteri. Jadi ini tidak hanya diksi saja, tetapi bahwa proses pendampingan ini adalah inisiatif dari Mas Menteri untuk peran perguruan tinggi dalam pengabdian masyarakat. Ini jadi alhamdulillah ini banyak sekali yang secara bersama-sama berbagai macam perguruan tinggi, terus terang saya sangat senang sekali. Ya. Mungkin masih ada Bu Pipin? Yeah. Mungkin satu lagi ya Pak Dir ya. Ini dari ada Universitas. Saya sampai jam 11 juga masih bisa. Jam kalau 11 masih, ya? Ya. Oh iya. Ya siap. Ini takutnya sudah mulai daerah Jumatan, daerah timur ya Pak ya? Ya, tapi nggak apa-apa yang barat kan. Biar lebih ini kan pertama kali mungkin kan biar jelas apa yang akan dilakukan gitu ya. Ya. Ini ada dari Bengkulu Bapak, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bapak Sastia Wibowo. Apakah masih ingin berdah? Oh iya, baik. Ya, siap, baik. Bapak silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Kemendinas yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam hal PT kami. Alhamdulillah untuk pertama kali Pak ini. Dan kemudian kami sudah bentuk timnya 7 dari fakultas. Nah, ada yang mungkin yang kami tanyakan Pak mengenai tim yang kami sudah bentuk nanti apakah diesahkan oleh pusat atau PT atau kampus kami, itu yang pertama. Kemudian ada kalau di Bengkulu ini Pak ada 8 kabupaten dan 1 kota madya. Nah, kebetulan kalau di SK yang kami dapatkan download di web Kemendiknas, jadi ada 7 SMK yang lolos menjadi pusat keunggulan. Nah, ada 2 lagi yang belum, 2 kabupaten. Nah, kemudian kalau kami lihat itu ada 7 itu ada berapa SMK yang memang bidangnya bukan bidang kami. Nah, kebetulan kami ini membentuk timnya dari awal memang tim dari IT Pak. Kebetulan Fakultas Teknik, kemudian di dalam Fakultas Teknik itu ada 2 prodi yaitu Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Nah, apakah bidang atau juga SMK yang bukan bidang kami nanti apakah kami tetap mendampingi atau mungkin tadi Bapak bilang tadi bisa dikolaborasikan dengan provinsi lain atau gimana? Nah, itu mungkin saja Pak yang kami sampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak siapa tadi dari UMP Satria, ya Pak. Ya Pak Satria. Jadi memang pemetaan kita itu tidak per kabupaten kota, tetapi berdasarkan dari SMKPK itu pertama kita petakan untuk yang 2021 itu peta per provinsi. Memang tahun 2020 waktu itu SMK COE itu paling banyak adalah di Jawa Tengah terus terang saja. Karena waktu tahun kemarin kan pandemi, beberapa kami mengundang di luar Jawa itu waktu itu kan nggak boleh untuk bintek dan lain-lain. Maka akhirnya banyak yang ada di Jawa. Tahun ini kami coba kita sebarkan setiap provinsi itu bisa mengusulkan SMK-nya. Tapi ternyata juga tidak semua provinsi itu bisa memenuhi dari kuota yang kita tetapkan, karena beberapa memang dapat di AK. Karena persyaratan untuk jadi SMKPK untuk tahun ini itu tidak mendapatkan dana di AK. Asumsi kami di AK fisik khususnya, karena asumsi kami adalah dalam 1 tahun mendapatkan fisik 2 dari pusat maupun daerah terlalu berat bagi sekolah itu. Maka kami minta untuk memilih salah satu. Pertama itu, kemudian kedua, kalau dari segi provinsi nanti memang program kalian yang pas nggak ada, bisa jadi nanti dari provinsi lain Pak, tapi yang tidak begitu jauh.
Hanya risikonya memang nanti dari segi transportasi. Sebenarnya kita dekatkan itu karena transportasi ini kan sangat berat sekali. Ini yang kami masih berpikir terus terang saja. Sempat kami tawarkan kepada SMK itu. Karena SMK itu beberapa yang ada di luar Jawa itu milihnya itu dibimbing oleh perguruan tinggi yang ada di Jawa. Tapi kemudian kami tanya, apakah dinas sanggup untuk memberikan biaya transportasi atau sekolahnya? Nah, kalau sanggup silahkan saja. Tapi kalau nggak sanggup, karena dari kementerian biaya transportasi kan nggak ada, ya nggak ada. Jadi makanya kita dekatkan tadi, ya. Kecuali nanti beberapa daerah yang terpaksa sekali, ya yang kosong tadi, yang Maluku sama Papua, itu bisa jadi nanti ya kami harus mensubsidi kalau daerah-daerah yang seperti itu karena memang tidak ada perguruan tinggi yang terlibat di dalamnya. Ya. Jadi bisa jadi nanti kolaborasi Pak Satria, bisa jadi. Iya, Pak. Kalau Bengkulu kan dekat dari Jakarta, penerbangan mungkin juga tidak begitu mahal, biasanya dari Jakarta. Untuk yang tidak ada program keahlian atau program studi yang ada di Bengkulu. Ya. Saya kira itu Pak Satria. Nah, ini yang mau kita diskusikan berikutnya lagi sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik. Pak Dir, ini ada dari Tadulako. Boleh. Masih bisa nggih, Bapak? Ya, jam ada 11 boleh. Ya. Ya, jam 11 baik. Ya. Bapak Muhammad Yasdi dari Universitas Tadulako masih bergabung di sini, Bapak? Bapak Yasdi dari Universitas Tadulako. Jumatan kali Bu. Masih Bu, masih. Oh, masih. Oh ya. Baik, Oke. baik. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Pipin. Terima kasih Pak Dir atas kesempatannya. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari Universitas Tadulako bisa bergabung dengan pendampingan SMK unggulan ini. Cuma ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Kalau saya kan disiplin ilmu saya itu bidang informatika, Pak Dir. Tapi saya melihat dari surat edaran kemarin, saya itu mendapat di SMK yang akan jadi prioritas pendampingan kita itu ada 4. Ada 2 di wilayah kabupaten, 2 lagi di kota. Nah itu ingin menanyakan mohon maaf Pak Dir, itu penentuan itu berdasarkan apa? Karena kami melihat karena ada sudah beberapa program kami dari juga kegiatan-kegiatan kami di kegiatan dari pengabdian masyarakat yang pernah kami bina di SMK, itu ada beberapa SMK yang kami sudah tunjuk menjadi pembinaan kami. Tapi kalau ini saya melihat, mohon maaf, ini SMK yang belum pernah kami sentuh, tapi tidak apa-apa lah. Apakah mau ingin informasi saja berdasarkan penunjukan SMK ini terus dan juga sektor-sektornya ini saya lihat ekonomi kreatif mungkin masih ada relevansinya. Ada juga di SMK Negeri 1 Toli-Toli itu bidang hospitality, terus SMK Negeri 7 Palu itu bidang lainnya, dan SMK Negeri 3 itu tentang permesinan dan konstruksi. Nah itu yang menjadi sasaran yang kami dari Universitas Tadulako. Terus mungkin kami akan meneruskan lagi, tadi saya sudah dihubungi Pak Rektor untuk segera membentuk tim mungkin untuk segera mensosialisasi ke teman-teman, karena program vokasi itu kami itu di Universitas Tadulako itu hanya 2 program studi, yaitu yang dari mesin dan elektro. Itu yang satu lagi teknik sipil. Kalau informatika mungkin belum ada ke vokasinya. Mungkin itu saja mungkin dari kami Pak dari Universitas Tadulako. Salam hormat kepada teman-teman semuanya, khususnya ke Pak Dir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, makasih Pak Yasdi. Jadi pemilihannya pertama untuk yang SMK COE itu adalah sudah tahun kemarin. Tapi kalau yang SMK tahun 2021 itu kita seleksi berdasarkan usulan dari sekolah itu kita buka.
kemudian kita seleksi. Tahap pertama itu ada 3.746 SMK yang mendaftar, yang kita pilih hanya 172. Ya, tahap kedua itu ada 363.645, yang kita pilih rencananya 223 atau lebih dikit lah. Nah, tapi kita share juga, ya, kita share juga berdasarkan kuota provinsi. Termasuk Sulawesi Tengah ini beberapa bidang prioritas, kan ada bidang prioritas tuh Pak Yasdi. Ya, ada bidang prioritas kan, ada mesin, ada ekonomi kreatif, hospitality, caregiver, maritim, pertanian, dan kelistrikan atau bidang kerjasama luar negeri itu. Nah, kan nggak bisa semuanya yang ada di provinsi itu adalah dalam satu bidang. Pasti kita sebar ke bidang-bidang yang lainnya. Itu seperti itu prosesnya. Kenapa kok kami yang diusulkan, yang sudah kita bina informatika kok malah nggak ada gitu. Ya mungkin nggak ada yang mengusulkan itu gitu, SMK-nya. Tetapi apakah kemudian nanti ekonomi kreatif, Pak? Bapak kan di informatika, mungkin elektro background-nya ya, kan tidak jauh beda. Itu ada 2 apa 3 kalau nggak salah nanti di Sulawesi Tengah itu. Pertama itu. Kemudian kedua, itu nanti kan ini universitas. Jadi kan bisa kolaborasi dengan fakultas atau program studi lainnya, Pak Yasdi. Untuk tim yang ada di dalamnya. Tadi ada bidang pemesinan, berarti kan mesin yang SMK 3 Palu tadi. Kemudian yang SMK 7 itu kemaritiman, Pak. Kalau punya kemaritiman berarti kan yang ada di situ juga. Nanti diambilkan dari orang maritim yang ada di situ. Kemudian ekonomi kreatifnya saya kira Bapak cocok kalau nanti kaitannya ekonomi kreatif dengan informatika gitu. Jadi nanti kita sesuaikan seperti itu, Pak. Jadi bentuk tim nanti dari beberapa program studi yang bisa membantu untuk mengembangkan. Saya kira itu Pak Yasdi. Ya, baik, terima kasih nanti Pak. kalau betul-betul nggak ada, baru kita ambilkan dari perguruan tinggi yang terdekat lainnya. Kalau betul-betul nggak ada di perguruan tinggi itu. Baik, Ya. baik. Terima kasih Pak Dir, terima kasih Pak Pipin. Sama-sama. Yuk. Oke, baik. Satu lagi, Pak Dir. Ya. Sebelum kita sampai jam 11, ini sudah ada dari UNES ini. UNES, Bapak Basir ya? Ya, Pak Basirun. Iya, Bapak Basirun. Monggo, Bapak Basirun. Masih mute. Oh, Bapak Basirun masih mute mic-nya, Pak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Dirjen serta Ibu host untuk kesempatan bertanya. Pertama, kami menyambut ini dengan baik dan saya kebetulan ditunjuk sebagai narahubung dan sudah melakukan proses pendaftaran dalam pendampingan ini. Ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan. Yang pertama, mungkin juga sudah banyak ditanyakan di WA Group, yaitu pertama, tentang nama-nama SMK yang didampingi itu kelihatannya belum ada. Apakah berdasarkan usulan yang dimasukkan waktu pendaftaran? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tentang yang tidak kalah pentingnya teknis pelaksanaannya juga. Kami terus terang belum tahu bagaimana teknis dan modelnya itu nanti. Dan yang ketiga, pertanyaan saya adalah terkait dengan evaluasi daripada program pendampingan ini nanti. Tentu ada indikator-indikator yang perlu kita ketahui bersama supaya itu bisa nanti pada proses pendampingan itu indikator tersebut bisa tercapai. Dan perlu kami sampaikan juga mungkin ini nanti bisa digali model-model yang kalau misalnya ada hambatan atau kekurangan dalam proses pendampingan, tentu bisa dibuat semacam model-model penelitian. Mohon maaf Pak Dirjen, kebetulan saya di sini sedang mengembangkan untuk S3 vokasinya yang nanti diperuntukkan bagi tenaga-tenaga vokasi yang ada khusus untuk pendampingan-pendampingan ini, dan tentu dari
disertasi mahasiswa yang akan kita kembangkan nanti melahirkan model-model pendampingan. Untuk itu perlu kita mengetahui indikator-indikator apa saja yang perlu kami ketahui sehingga bisa dilakukan evaluasi dan juga perbaikan-perbaikan selama proses pendampingan. Demikian Pak Direktur, terima kasih. Salam hormat kami dari Universitas Negeri Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basirun. Jadi pertama, apakah sesuai, nanti coba bisa dilihat ya, karena beberapa SMK yang memang kemarin sudah mengusulkan, yaitu kita sesuaikan juga Pak. Harapan kita memang sekolah-sekolah yang sudah biasa dibimbing itu tinggal berlanjut gitu Pak. Ya, pengennya seperti itu. Pertama itu, kemudian yang kedua, bagaimana nanti melaksanakannya ya secara menyeluruh. Ini berikutnya lagi Pak, kita akan bicara tentang juknisnya seperti apa dan lain-lain. Ini kan pertama ini pengenalan saja, kita kan baru pertama ini Pak. Setelah kemarin mendaftar, ini kan baru pertama kali ya. Habis Lebaran kita bisa ketemu, mungkin minggu depan kita bisa ketemu lagi Pak. Untuk sama-sama, begitu juga tentang evaluasinya. Terima kasih. Kalau ada mahasiswa S3-nya yang baru nyusun ya, nanti kita diskusikan bareng-bareng Pak. Kita juga punya, Bapak juga membimbing, jadi betul-betul penelitiannya itu penelitian aplikatif. Ya, yang akan bermanfaat saya kira. Ya, jangan sampai beda juga, nanti kalau beda kan malah ya penelitian kita yang satu buat disimpan, yang satu beda lagi kan gitu. Jadi menurut saya hal yang sangat bagus nih Pak Basirun. Kalau ada yang melakukan penelitian, proses pendampingan seperti apa, indikatornya seperti apa. Kami juga punya indikator seperti itu, tapi kalau di-linkkan, di-matchkan, saya kira akan jauh lebih bagus. Saya kira itu Pak Basirun. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Basirun. Mungkin sudah hampir jam 11 ya Pak ya. Mungkin kita sudahin dulu yang untuk diskusi kita kali ini. Memang betul yang disampaikan oleh Pak Direktur, ini masih jadi ajang perkenalan kita, Bapak Ibu. Jadi kita masih akan ada pertemuan-pertemuan lebih lanjut dan mungkin tahapan-tahapan yang lebih detail kembali. Tapi mohon izin kami juga akan informasikan untuk saat ini kami akan menyampaikan link mungkin yang di paparan yang di Pak Direktur paling bawah tadi, yang akan mungkin kami share juga di chat ini dan juga yang ada di grup. Nanti Bapak Ibu juga bisa memilih SMK-nya terlebih dahulu untuk nanti kami padankan dengan SMK yang sudah mengusulkan mana saja yang ingin didampingi dengan PT mana. Jadi mohon izin untuk yang hari ini kita sampaikan dulu link untuk pemilihan SMK yang akan dipilih oleh perguruan tinggi, dan selanjutnya akan kami padankan juga, dan kami akan lebih lanjut akan informasikan SMK-SMK ini sudah memilih PT-PT yang mana. Jadi mohon izin seperti itu Pak Dir, ini nanti kami sampaikan link untuk pemadanan atau pemilihan dari perguruan tinggi yang ingin memilih SMK-nya terlebih dahulu. Jadi mohon izin. Sebelum ke sana, saya pertama mengucapkan terima kasih ya pada Bapak Ibu semuanya dari perguruan tinggi semuanya ini. Kemudian perlu kami informasikan nanti yang akan komunikasi secara terus-menerus mungkin Pak Eru sama Bu Pipin ini sebagai kontak person dalam SMK PK ini. Namun demikian kami di Direktorat SMK itu sesuai dengan bidangnya, nanti ada beberapa bidang, misalnya saja pemesinan dan sektor lainnya itu nanti di bidang Sarpras, Pak Ari Wibowo nanti kebetulan masuk enggak di sini ya? Perlu nanti diinformasikan Bu Pipin biar ada tindak lanjut lebih lanjut, mungkin perlu ditulis juga nanti di PowerPoint itu. Kemudian hospitality itu nanti di peserta didik, kemudian caregiver itu di penilaian. Bidang penilaian yang ada di kami. Jadi kontak personnya siapa nanti kan akan lebih komunikasinya akan lebih lancar lagi untuk berikutnya lagi. Tapi ini kita akan perkenalan pada
pagi sampai siang ini. Tapi saya sangat senang sekali atensi dari Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan kalau kita selalu bicara link and match dengan industri, kita juga harus link and match pendidikan vokasi antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Jangan sampai tidak link juga antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kan gitu. Sehingga kita bisa bersama-sama untuk mengembangkan SDM, khususnya SDM vokasi secara terus-menerus di negeri ini. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kita bersama-sama mudah-mudahan ini berlanjut terus kegiatan kita ya. Mulai bulan depan ini sudah mulai beberapa pelatihan nanti Bapak Ibu, tapi semuanya daring ya, semuanya daring ya. Ada beberapa penugasan dan lain-lain untuk lebih memahami tentang apa yang akan dikembangkan. Seperti tadi indikatornya apa itu akan kita sampaikan, akan kita persiapkan tentang SMK seperti apa, tentang kurikulum seperti apa, tentang pelajar Pancasila seperti apa gitu. Mau kita sampaikan nantinya lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin live dulu Bu Pipin, Bapak Ibu semuanya, melanjutkan perjalanan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Ya. Baik, terima kasih Pak Dir. Baik, Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan mungkin diskusi dan juga ajang perkenalan kita dari pagi sampai siang ini, itu juga menandai bahwa acara sosialisasi pelaksanaan pendampingan perguruan tinggi pada program SMK Pusat Unggulan ini sudah selesai. Dan untuk informasi dan langkah selanjutnya akan kami informasikan kembali kepada Bapak Ibu melalui media komunikasi yang sudah kita susun ya Bapak Ibu, bisa melalui chat di grup ataupun nanti akan kami informasikan lebih lanjut melalui surat. Ya, baik, terima kasih banyak atas kerjasama baik dari Bapak Ibu semua sudah berkenan hadir dari pagi dan siang ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata yang kurang berkenan. Kalau tadi Pak Dirjen sudah mengakhiri dengan pantun, ini hanya sekedar kata-kata. Kalau kita bisa bilang I love you, kita juga pasti bisa bilang SMK pasti maju. Saya dengan Pipin Dwi mengundurkan diri Bapak Ibu. Terima kasih. Salam sehat untuk semua. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pipin. Terima kasih Bapak Ibu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.